segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan mengucap syukur atas nikmatnya hari ini, kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar pembekalan lulusan dan pembuatan AK1 sebagai rangkaian dari kegiatan Job Fair pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah syafaatnya akan terus sampai pada kita semua. Baik hadirin yang berbahagia, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, ada baiknya kita sama-sama terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin peserta seminar, begitupun Bapak Ibu Pamong telah hadir di tengah kita, Ketua Perguruan Taman Siswa Ranca Ekek, sekaligus Ketua Bagian Taman Karya Madya Ki Dr. Andes Suwarto. Selamat pagi Pak.
Baik, telah hadir juga di tengah kita Ketua Panitia Kegiatan Job Fair. Nyokinya sepertinya, sudah ada di belakang, standby ya. Baik, selamat pagi Bu Oki selaku Ketua Panitia. Kemudian yang kami hormati tentu sudah hadir juga pembicara dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dan para tamu undangan dari dunia industri. Juga telah hadir di tengah kita para pamong yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin peserta seminar, kita akan sesaat lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon bersiap. Baik, langsung dipimpin Ketua Panitia. Kami silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku padamu. Aku berdiri dari jantung ibumu. Indonesia hadirin dimohon duduk kembali. Baik, hari ini cukup spesial. Selain seminar juga ada job fair sudah siap di area lapang ya. Dan hadirin peserta seminar dan Bapak Ibu yang ada di hadapan saya, kita akan simak terlebih dahulu tari penyambutan persembahan dari siswi SMP Taman Siswa Rancaikek. Baik, apakah sudah bersiap? Baik, selamat menyaksikan Tari Badaya.
siswi SMP Taman Siswa Rancaikek. Senang sekali ya, kakak-kakaknya disemangati oleh adik-adik dari SMP. Baik, hadirin peserta seminar yang berbahagia, kita sudah diberikan hiburan sedikit ya. Kita akan simak sambutan dari Ketua Panitia yang kebetulan dari tadi agak warawiri sibuk ya Bu. Baik, kami silakan kepada Nyi Oki Sri Mulyani SPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bagian Taman Karya Madya Ki Dr. Andes Suwarto. Yang saya hormati Ibu Lilis Daruja MSI, bagian dari pengantar kerja ahli muda bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja Dinas Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Ibu Eka Michelina SIKO dari bidang penempatan tenaga kerja dari Dinas Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pamong Perguruan Taman Siswa Rancaikek, dan ada dari perusahaan PT Naturindo kebetulan sudah hadir di sini. Dan yang saya cintai anak-anakku sekalian kelas 12, dan ada para pencari kerja alumni dari SMK Taman Siswa Rancaikek. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan job fair dengan tema Achieve Your Best Career akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Senin dan Selasa. Adapun kegiatannya hari Senin adalah job fair yang diikuti oleh 4 perusahaan, yaitu PT Naturindo, PT Faros, PT Sosro, dan Bank BTPN Syariah. Kemudian kegiatan hari Selasa adalah kegiatan perekrutan. Target peserta dari acara job fair ini adalah 300 peserta, dan tujuannya mudah-mudahan dengan kegiatan job fair ini dapat memfasilitasi para lulusan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan industri. Demikian laporan Ketua Pelaksana Job Fair Kabupaten Bandung 30 Oktober 2023. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami sampaikan laporannya. Sekian dari kami, dari saya pribadi sebagai Ketua Pelaksana dan mewakili Panitia Job Fair, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Job Fair di SMK Taman Siswa Rancaikek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas laporan dari Ketua Panitia, dan kita akan simak selanjutnya sambutan tentu arahan dari Ketua Bagian Taman Karya Madya kepada Ki Dr. Andes Suwarto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Lilis dan Ibu Eka yang mewakili dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Yang saya hormati Bapak Firman selaku pimpinan dari Peto Indo Motor. Yang saya hormati dari perwakilan industri PT Faros, PT Naturindo, PT Sosro, dan PT Bank BTPN Syariah, atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Pamong dan panitia penyelenggara job fair
SMK Pusat Keunggulan SMK Taman Siswa Rancaikek, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti acara kegiatan Jober permohonan maaf dari Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 8 sehubungan hari Senin itu adalah hari rapat koordinasi di pimpinan, maka beliau tidak bisa menghadiri, hanya titip salam saja kepada Ibu Lilis dan Ibu Eka dari Disnaker. Beliau menyampaikan titip salam hangat dari Dinas Pendidikan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, para alumni maupun para siswa, hari ini kita akan mengikuti acara Jober dalam rangka pembekalan bagi putra-putriku alumni dalam memasuki dunia kerja, bahwa Jober ini dalam rangka bagaimana lulusan SMK ini bisa masuk ke dalam dunia kerja, maka trik-trik apa yang nantinya bisa menjadi peluang anak-anakku untuk mendapatkan dunia kerja baru. Bahwa sekarang ini program dari Dirjen Vokasi bahwa lulusan SMK ini harus bisa dengan moto BMB, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, bagaimana kebekerjaan dari lulusan SMK ini harus bisa terserap melalui kegiatan Jober. Ini akan membuka peluang-peluang memasuki dunia kerja. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, narasumber kita yang dari Dinas Tenaga Kerja ini nanti akan memberikan masukan-masukan bagaimana peluang-peluang untuk memasuki dunia kerja itu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan dari dunia industri yang hari ini sudah berkenan hadir untuk mengikuti Jober. Mudah-mudahan kegiatan Jober kalau tahun ini yang pertama kali diselenggarakan di SMK Taman Siswa Rancaikek, ini baru pertama kita bisa mendatangkan mudah-mudahan nanti 4 dari pasangan industri. Kedepannya bisa lebih meningkat, Bu. Nah, dari barangkali nanti Bu Lilis dan Bu Eka ke depan kita meningkatkan mitra kerjasama kita. Jangan sampai bahwa ada kesan lulusan SMK merupakan penyumbang pengangguran terbesar, tetapi itu yang sering diekspos, tetapi tidak diekspos bahwa lulusan SMK ini adalah penyumbang tenaga kerja terbanyak. Nah, ini yang tidak terekspos. Mudah-mudahan dengan adanya kita menyelenggarakan Jober ini mendorong, meningkatkan penyerapan lulusan dari SMK, kemudian nanti juga kegiatan yang digalakan oleh pemerintah bagaimana mengetahui tingkat keterserapan dari lulusan SMK melalui kegiatan tracer study. Ini mudah-mudahan nanti dengan
kegiatan Joper ini akan meningkatkan kesempatan kerja yang semakin terbuka. Kemudian anak-anakku dari lulusan SMK, Taman Siswa khususnya maupun SMK-SMK yang lain. Untuk itu sekali lagi saya mohon nanti Ibu Lilis dan Ibu Eka bisa mengarahkan di dalam kegiatan ini, termasuk dari PT Naturindo, PT Faros, PT Sosro maupun PT Bank Syariah, serta dari PT IMEP. Ini nanti akan mendorong bagaimana meningkatkan peluang-peluang kerja yang ada di lulusan-lulusan SMK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam sambutan saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk Bapak juga membuka rangkaian kegiatan pada hari ini, job fair dan seminar, Pak. Baik, maka kegiatan job fair di SMK Taman Siswa Rancaikek hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Baik. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ki Dr. Andes Suwarto yang telah memberikan arahan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Dan anak-anakku, para siswa kelas 12 dan para alumni yang juga hadir di sini, sebelum kita akan menginjak pada acara utama yaitu seminar dari pemateri utama kita akan dengarkan dulu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dudi Permana MAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan wasilah doa ini memperlancar dan mempermudah acara job fair dan seminar bimbingan dari acara SMK Tantisina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma ij'alna fi barnamatina minan najihin wal mumtazin wal faizin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna fi barnamatina minan najihin wal mumtazin wal faizin wassalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wastajib du'ana fa innaka antal mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih dan dengan demikian telah berakhir acara pembukaan pada pagi hari ini untuk rangkaian job fair dan seminar, dan kita akan lanjutkan seminar tapi dengan serius tapi santai begitu ya Ibu, supaya anak-anak juga bisa menggali informasi lebih dalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah turut hadir dalam pembukaan. Jika ingin melanjutkan dalam sesi seminar, kami juga silakan. Baik, telah hadir pemateri di hadapan kita dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Ibu Lilis Daroja SSMSI dan Ibu Eka Miselina SIKOM. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah dulu untuk para pemateri kita. Saya ingin sapa dulu biar agak semangat. Baik, apa kabar para peserta seminar hari ini? Kurang keras. Semangatnya tunjukin supaya suasana jadi lebih hangat dan nanti informasi yang akan disampaikan jadi lebih mudah dicerna. Baik, selamat pagi teman-teman alumni dan siswa SMK ataupun SMA Taman Siswa. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Baik, semangat paginya sudah ada dan kita akan langsung simak saja seminar pada pagi hari ini. Mohon berkenan saya menjelaskan terlebih dahulu atau memaparkan CV-nya begitu ya. Namun ini untuk Ibu Lilis, singkat saja, nanti dijelaskan oleh narasumbernya langsung. Baik, pembicara pertama kita Ibu Lilis Daroja SSMSI adalah pengantar kerja ahli muda bidang perencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja. Pendidikan beliau terakhir adalah S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Nurtanio. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Dan berikutnya ini karena saya tadi agak nyontek Bu dari materi yang disampaikan Bu Eka, agak sedikit panjang pengalaman atau informasi CV-nya. Saya sampaikan dulu. Ibu Eka Miselina SIKOM, fungsional pengantar kerja pertama. Dan kebetulan beliau adalah lulusan SMK juga ya Bu. Nah, luar biasa, beliau adalah lulusan SMK juga. Dan ternyata tentu punya kesempatan yang sama untuk berkarir. Begitu ya Bu ya, mendapatkan karir yang terbaik. Beliau lulusan dari SMK Grafika Desa Putra Jakarta, Desain Komunikasi Visual. Kemudian universitasnya dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Dan melanjutkan ke Universitas Mercubuana Jakarta Public Relation untuk jurusannya, betul ya? Baik, untuk pengalaman karir juga cukup banyak. Ini saya tadi agak ngintip dari materinya. Beliau adalah food journalist sekaligus editor dari Bakery Indonesia Magazine, kemudian account eksekutif dari PT Iktera Artexindo, senior account eksekutif multinational company dari PT Mikro Advertising ya. Oh baik. Dan terakhir saat ini sedang berkarir sebagai fungsional pengantar kerja bidang penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara kita. Ya, mohon berkenan yang akan menyampaikan terlebih dahulu. Ibu, baik. Ibu Lilis Daroja mohon maaf, MSI, kami silakan. Izin berdiri Pak, kalau duduk saya. Iya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi yang di belakang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu, Bapak juga yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit memaparkan
sharing aja ya, biar tidak ngantuk, betul nggak? Kita tidak ngantuk, terus kalau ada hal yang nanti dipaparkan, ada yang ditanya, jangan sungkan-sungkan untuk langsung ya, seperti itu. Baik, saya akan coba untuk memaparkan tentang, tapi sedikit mau pantun dulu, boleh nggak? Boleh Bu, ada pantun dulu. Baik, Ibu berkenan ini di belakang terdengar suara Ibu? Terdengar tidak? Terdengar tidak? Ini nggak tahu nyamuk tuh enggak ya? Cakepnya ya? Tomat dan ragi dimakan itik. Cakep. Dibuat jamu harganya naik. Cakep. Ternyata ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng, nggak nyambung ya? Yang cantik. Cakep. Semoga hari kita semua berjalan dengan baik. Luar biasa. Kebetulan perkenalkan nama saya Lenista Roja MSI. Saya sehari-hari dipanggil dengan Ibu Upi. Upi ya sebetulnya, tapi ke kantor jadi Upi gitu ya. Entahlah apa yang jadi seperti itu. Saya juga kebetulan alumni SMK, tapi olahraga beda. Masuk ke tenaga kerjaan, nyambung nggak ya? Ini bisa dipetik, kenapa jurusan ini jadi seperti ini? Nanti bisa dipertanyakan. SMK kebetulan saya di SMK 1 di Gatot Subroto. Baik, kita sekarang akan coba saya katakan tentang persiapan memasuki dunia kerja. Sebelumnya sedikit saya akan paparkan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Ada yang tahu Dinas Ketenagakerjaan ada di mana? Ada yang tahu nggak? Dinas Tenaga Kerja ada di mana? Di pinggir sama ibunya. Pada nggak tahu ya Dinas Tenaga Kerja. Dinas Ketenagakerjaan itu ada di Komplek Pemda Soreang. Di situ ada banyak dinas-dinas. Ada berapa dinas, Bu Eka? Ada dinas, termasuk Dinas Ketenagakerjaan. Tugasnya apa? Dinas Ketenagakerjaan. Kita lihat di sini gambaran umum tentang Dinas Ketenagakerjaan. Pasti tidak akan jauh dari pra-employment, dari employment dan post employment. Sebelum, dalam masa pekerjaan dan sesudah pekerjaan. Untuk apa adanya pra di sini? Untuk menciptakan pasar kerja, informasi pasar kerja, mencari bagaimana sih kita untuk mempunyai perluasan kesempatan kerja seperti itu, dan bagaimana kita dalam bahasa kerja itu kita untuk bisa secara harmoni dalam pekerjaan, jangan sampai keluar masuk, dan juga di situ ada tentang perlindungan ketenagakerjaan. Di dinas kita itu ada 4 bidang. Satu, bidang penempatan tenaga kerja yang sekarang dengan WK. Yang kedua, bidang PIPK atau tenaga kerja informasi kerja. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja. Dan keempat adalah HI, hubungan industrial. Kalau bilang tentang pekerjaan ya, kenapa sih sebenarnya kita harus bekerja? Mengapa seseorang harus bekerja? Ayo, kenapa harus bekerja? Kan capek, tuh nggak? Capek ya? Dalam Undang-Undang 45 ayat pasal 27 ayat 2 itu jelas banget. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada yang tahu nggak? Yang belakang ada yang tahu nggak? Kita bisa petik 3 poin di sini. Ayo, jangan malu-malu. Anak muda harus berani walaupun salah. Baik, next aja, nggak apa-apa, next. Masih malu-malu kayaknya ini Bu. Setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama dalam apa?
ini. Nanti selling season sepertinya banyak pertanyaan. Iya, nanti di season pertanyaan kita dengan mereka. Coba next aja langsung. Dari pendekatan nurul di sini ya, beribadah kita harus bekerja. Bekerja itu sebetulnya makna dari pekerjaan itu apa? Bisa dilihat. Kita bekerja, kita akan memperoleh materi, betul tidak? Kita bekerja, kita mempunyai status sosial, betul tidak? Kita bekerja, penyaluran hobi, betul tidak? Dan kita bekerja adalah apa? Kita pegang yang itu, kunci itu. Insya Allah kita akan benar-benar akan semangat dan akan sukses. Amin. Amin. Coba lihat di sini yang SMA, ada ya Bu? SMA. Kalau SMA mana? SMA boleh angkat tangan? Tangan. Oh, cukup banyak juga Ibu. Kalau SMK? Yang SMK, angkat tangan. Di sini aku bertanya SMK dengan SMA. SMK yang akan melanjutkan kuliah ada nggak? SMA atau SMK yang akan melanjutkan kuliah ada nggak? Bisa ke depan nggak? Baik, yang mau kuliah, contohnya di ke depan ya Bu ya? Boleh. Baik, silakan. Loisa boleh maju? Yang mau maju? Ayo. Tadi Saya maju. maju. SMA dan SMK yang mau bekerja. Alfa boleh maju, silakan. Alfa boleh ke depan. Di depan. Ke depan dulu. Jadi nggak tahu kalau ada door prize Bu. Jadi silakan Loisa boleh. Yang mau bekerja secara formal baik UMM atau UMD. Satu lagi yang punya usaha sendiri, pengen berusaha, apa Bu? Yang punya usaha. Yang Yang punya pengen berusaha. usaha, oke, boleh bantu. Yang punya Ada usaha. nggak? Mau bisa. Kayaknya nunjuk itu deh sini. Sini yang nunjuk punya usaha mau? Iya. Yang punya usaha, yang saya nggak mau nulis kerja, nggak mau itu di usaha, pengen usaha sendiri. Ayo nggak apa-apa, yuk. Nih, ini namanya siapa? Jihan setelah lulus. Satu lagi, kalau yang lulus sekolah pengen langsung nikah siapa? Ada yang mau nikah langsung siapa? Namanya siapa? Panggilannya? Aupa. Aupa sekolah di SMK jurusan apa? Saya teknik jaringan komunikasi. Kenapa? Ada tuh ada yang Aupa ya. Aupa, kenapa Aupa pengen lanjut kuliah nggak langsung bekerja? Kan SMK itu image-nya dengan langsung bekerja. Karena ingin mencari ilmu lagi di bidang kuliahnya, makanya saya Apakah ada keinginan untuk pengen kuliah sambil bekerja? ada sih pernah kepikiran kayak gitu. Baik, siap. Satu lagi sih Pak. Namanya siapa? SMA atau SMK? SMK, ya. SMK. Tadi pengen apa? Kerja. Kuliah apa kerja? Kuliah. Oh ini yang kerja ini. Nggak apa-apa, kuliah sambil kerja ya nggak apa-apa. Kenapa alasannya pengen kuliah? Karena saya tahu diri saya itu belum terlalu bisa
ilmu yang banyak, karena saya sendiri susah untuk pengen menggapai pendidikan setinggi-tingginya. Habis itu saya bisa banyak bekerja di luar, jadi kayak ada beberapa pekerjaan yang bisa saya kuasai. Kuliah sambil bekerja, tuh. Terus satu lagi, pengen bekerja di mana? Sesuai dengan sekarang kan di jurusan akuntansi Ya. jadi itu pengen lebih mendalami tentang administrasi, tentang seperti itu. Apakah bekerja pengen formal atau informal? Saya pengen usaha sendiri, saya akan buka kantor jadi admin sendiri, atau bagaimana? Yes, pengen ya pengen punya perusahaan sendiri kayak. Tepuk tangan untuk nanti pulangnya ya. Silakan. Baik, kembali lagi. Baik, anak-anak tadi bisa dilihat ya, silakan masuk. Mana yang pengen bekerja, mana yang pengen sekolah. Kayaknya pengen bekerja sampai kuliah ini ya. Kebanyakannya seperti itu ya. Kalau untuk mempunyai usaha mandiri kayaknya belum sampai ke sana, kayaknya ibu belum ke sana kalau lihat. Ini baru sebagian bu, sebetulnya belum ada hal-hal yang memang kalau kita inginkan terlalu panjang ibu. Kalau kita satu-satu detail dia akan panjang gitu. Next aja next. Nah ini biar terus aja. Terus nah ini. Apa yang harus dipersiapkan? Nah ini skill. Tahu nggak skill apa? Kita punya skill nggak? Kita punya skill nggak? Yakin? Potensi diri, apa itu potensi diri? Apa? Coba. Bakat, kita punya bakat nggak? Niat punya nggak kita? Kemampuan ada nggak kita? Wah, serius. Yang ketiga, attitude. Apa itu attitude? Apa itu sikap? Nah, ini yang harus kalian semua dipersiapkan. Baik skill, potensi, dan attitude. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita udah pegang, ini semua insya Allah akan mudah. Baik itu mau melamar ke antar kerja lokal, kebetulan di Disnaker itu ada sisi mata kerja ada 3, antar kerja lokal, antar kerja antar daerah, dan antar kerja antar negara. Nah ini mau dipilih siapa yang mau keluar negeri? Kalau ibu lebih dikedepankan masalah potensi diri. Apa potensi diri? Tentang dari apa? Minat, bakat, dan kemampuan. Kita sadar nggak kalau dalam kemampuan itu ada kelebihan, ada kekurangan atau kelemahan? Betul tidak? Terus kelebihannya mau diapakan? Kelebihannya kita kembangkan, kelemahannya kita apakan? Kita perbaiki. Dan itu akan menjadi kekuatan. Betul tidak? Untuk apa? Untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu di mana kita dapat informasi? Ada job fair kita, kesempatan ini. Kebetulan ada dari PT Nutrindo ya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu udah bisa mau bergabung di sini, berpartisipasi di sini. Dari Disnaker, dari saudara teman, dari website, media cetak, atau dari brosur spanduk, kita jangan diam. Jangan cuma diam main HP, nunggu datang. Nah ini yang terpenting itu ya. Kalau kita udah punya angka 1 di sini, kita bisa ini karena 2 tahun sekali. Dan ini Disnaker akan terus melakukan update rekomendasi ke perusahaan dan memberikan rekomendasi data diri kepada perusahaan yang membutuhkan
kualifikasi dengan perusahaan. Jadi jangan takut. Insya Allah kita dibantu dari Dinas Ketenagakerjaan untuk bagaimana sih bisa nyambung dengan perusahaan-perusahaan. Nanti untuk AK1 mungkin akan dipaparkan sedikit sama Bu Eka. Nanti setelah itu kita akan diskusi bagaimana sih untuk kiat-kiatnya ke perusahaan, bagaimana yang kita diterima seperti itu. Kalau tadi mungkin sedikit memaparkan apa itu, bagaimana yang harus dipersiapkan seperti itu. Karena kita bahas seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lilis Garuja SSMSI. Sebelum sharing session, kita barangkali langsung dengarkan saja yang akan disampaikan oleh Ibu Eka. Kami silakan. Tepuk tangan dong yang meriah buat Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Soeharto selaku Kepala Sekolah, Ibu Upi selaku senior saya dalam pengantar kerja, dan Ibu Bu Yembri, dan juga Bapak Ibu guru, termasuk saya diperkenalkan tadi dengan Bapak Soeharto, ada perwakilan dari IMF ya Pak. Terima kasih, dan teman-teman sekalian semua di sini. Saya ucapkan selamat pagi, jawab ya. Selamat pagi. Masih semangat? Saya bilang selamat pagi, pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Siap ya? Selamat pagi. Mana ini udah pada sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Tadi saya udah dapat snack deh. Udah pada makan snack. Udah sarapan belum? Belum nasi Bu. Belum makan nasi ya, belum ada fondasi ya. Oke, teman-teman, di sini saya Eka Michelina, biasa di Disnaker dipanggil Ibu Icil. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan salah satunya mengenai AK1. Kebetulan di bidang penempatan tenaga kerja di Disnaker memfasilitasi pembuatan AK1. Teman-teman di sini ada yang tahu AK1 itu apa? Ada nggak yang tahu AK1 itu apa? Ayo yang belakang, saya jim ke belakang, kayaknya yang belakang kayaknya sibuk sendiri dengan HP dan gadgetnya. Ada yang tahu AK1 itu apa? Ayo. Ada nggak? Keras? Keras. Ada yang tahu AK1 itu apa? Apa, siapa yang bisa jawab? Di depan ada beng-beng, siapa yang bisa jawab saya kasih beng-beng. Siapa yang tahu AK1? Ya, Di sini ada yang mau jawab. ada nggak AK1? Coba Ibu, saya izin di depan ya. Ada yang mau jawab katanya? Siapa yang mau jawab? Itu yaitu kartu pencari kerja. Jadi teman-teman di sini sebelum memasuki dunia industri, dalam persiapannya tadi yang sudah dipaparkan sama Bu Upi, kalian tuh harus menyiapkan adalah materi untuk diri kalian sendiri. Yang salah satunya adalah apa? Adalah CV atau lamaran pekerjaan. Nah, AK1 itu hanyalah supporting, adalah hanya sebagai pendukung kalian supaya kalian bisa di-track sampai mana kalian bisa mengajukan sebagai pelamar atau pencari kerja. Tapi boleh nggak teman-teman di sini pada pegang handphonenya? Langsung aja yang mau bikin AK1 bareng saya di sini, buka handphonenya, pegang handphonenya. Jadi nanti kalian kesorean tinggal interview dan cetak di sana. Tidak perlu lagi mengisi. Boleh sini sekarang karena pembuatannya secara online. Ketika sudah dibuka, kalian buka web siapkerja.kemnaker.go.id. Sudah? Ibu, saya izin langsung praktekkan saja ya. Iya Bu. Silakan disiapkan handphonenya dan mengikuti arahan begitu ya dari Bu Eka. Siapkerja.kemnaker.go.id. Karena kalau teori kalian sama saya yang
kebetulan saya ada di sini, langsung saja kita pembuatan AK1 ya. Jadi kalian nanti ke sorean tinggal cetak. Sudah semua udah buka aplikasinya siapkerja.kemnaker.go.id? Sudah. Ketika sudah, kalian registrasi atau kalau settingan dengan bahasa Inggris register. Sudah register? Masukkan akun Anda, daftar di sana. Ketika kalian ada tampilan seperti ini, siapkerja.kemnaker.go.id, kalian buka yang paling bawah akun, kalian daftar sekarang. Klik yang di paling bawah akun dan klik daftar sekarang. Ketika daftar, masukkan nomor induk KTP, nama lengkap dan nama ibu kandung. Dan ketika sudah memasuki nomor KTP, nama lengkap ibu kandung, klik berikutnya. Masukkan passwordnya, salah satunya harus ada huruf kapital, ada simbol, dan ada angka atau numerik. Jadi lebih dari 8 karakter. Yang pertama ada huruf kapital, salah satunya ada simbol, dan ada numerik angka. Kalau yang sudah diklik daftar sekarangnya, nanti akan masuk kode OTP authentication ke dalam nomor SMS kalian. Dipastikan nomor HP-nya aktif dan nomor SMS di situ adalah nomor yang tertera di handphone atau di SIM card yang digunakan. Sudah semua? Sudah sampai bisa masuk ke dalam siap kerja? Ketika sudah masuk siap kerja, klik button yang di bawah akun. Di akun kalian lengkapi profil. Isi foto profil kalian dengan foto yang sebaik mungkin. Boleh selfie, boleh foto yang ada di galeri. Oke, selanjutnya kalau sudah lengkapi profil semua diisi, semua boleh diabaikan ketika diminta upload berkas. Misal diminta upload ijazah, boleh ditinggalkan, nanti kalian ketika sudah lulus boleh upload ijazahnya. Masukkan keterangan di situ, isi dengan data sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena di sini adalah kesempatan kalian di siap kerja untuk menjual diri kalian untuk ditengok dengan perusahaan. Oke? Sudah lengkapi profil, isi semuanya ya. Ada 9 tahap yang harus kalian isi. Kalau yang sifatnya opsional diabaikan saja, bisa dilengkapi nanti. Maulidia Putri Syafira ini hebatnya udah selesai sampai mengisi tahap 9. Kasih tepuk tangan dong. Kalau sudah selesai mengisi, nanti tetenya boleh ya ngajarin teman-temannya. Gampang banget kan isinya. Siapa lagi yang sudah? Nanti yang sudah dapat hadiah. Sudah selesai? Ada lagi yang sudah selesai. Namanya Bulan Naomi Octavia Boa Manalu Pintar. Kasih tepuk tangan dong buat temennya. Insya Allah yang sudah selesai calon orang-orang sukses ya. Iya gak apa-apa. Anissa Rizky Aulia. Keren. Beri tepuk tangan dong buat Anissa Rizky Aulia. Sudah? Sudah ada lagi yang sudah, coba saya lihat. Namanya Muhammad Hafiz Fadila. Keren, dia sudah selesai langsung selfie di saat ini juga. Tepuk tangan dong buat Hafiz Fadila. Nanti bisa minta diajarin sama Hafiz, sama Bula. Ayo lanjut ya. Sudah ada Rifki Muhammad Fadila mengikuti. Sudah, tepuk tangan buat Rifki Fadila. Lanjut ya, saya lanjut. Ketika sudah sampai melengkapi profil, kalian klik beranda. Bagian paling bawah ada menu beranda. Di beranda scroll ke bawah, di situ ada daftar pencari kerja.
sekarang. Pencari kerja daftar sekarang. Disitulah kalian pembuatan AK1 online. Klik di situ, diisi. Kalian isi lagi ya. Pekerjaan yang kamu inginkan. Pekerjaan yang kamu inginkan apa di sana? Ayo, siapa yang berhasil? Boleh di sini. Nanti gini deh, siapa yang mengerjakan sekarang saat di sini, saya bantu cetakan. Nanti saya kirim pakai pos dokumen, dikirim ke sekolah, kalian udah terima. Siapa yang bikin sekarang sebelum saya pulang? Sekarang nih, selagi saya masih berdiri di ruangan ini sampai berhasil, nanti saya akan komunikasi sama Bu Indri mana yang bisa saya cetak, mana yang enggak. Karena ternyata gini, ada yang ketika sudah mengisi sampai di akhir ternyata tidak bisa dicetak karena tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, terpaksa tidak bisa saya cetak. Yang sampai benar-benar berhasil mengikuti instruksi saya cetakkan, saya kirim ke sini sebagai bentuk apresiasi saya kepada teman-teman sekalian. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh ke saya. Bisa? Bisa? Siapa yang benar? Nanti Bu Indri boleh dibantu ya Bu, dibuatkan data tabelnya, nama siswa yang di sini yang sudah sampai berhasil. Nanti saya bantu cetakan, saya kirim lewat pos atau dokumen DNA, saya kirim langsung ke sini. Ya? Kalau sudah berubah seharusnya pencari kerja berlaku hingga 30 April 2024, berarti kalian sudah membuat atasan. Wow, tinggal dicetak. Nanti akan dibuat list ya sama Bu Indri. Yang sekarang yang sudah boleh mendata ke Bu Indri siapa saja yang sudah, sertakan nama dan NIK. Tapi saya perlu 2. Tapi saya verifikasi berdasarkan nomor induk KTP. Oke? Sudah ya? Berarti sudah siap ya? Berhasil pembuatan AK1 sudah ya? Saya jelaskan lagi ya sedikit. Di siap kerja yang kalian download atau di aplikasinya bisa di-download atau kalian buka tadi, klik, kalian di sana bisa melamar pekerjaan melalui, lihat di tampilan depannya itu ada yang namanya Career Hub. Kalau Career Hub diklik itu kalian bisa melamar pekerjaan langsung di sana. Tapi kalau Skill Hub, kalian bisa melamar pelatihan secara gratis. Kalian nih lulus bekerja, belum tahu mau kemana, belum diterima pekerjaan, sangat disayangkan kondisi ekonomi tidak bisa melanjutkan, kalian daftar pelatihan di Skill Hub. Baik dari Provinsi Jawa Barat, baik dari Kabupaten Bandung, di situ ada pelatihan secara gratis. Kalian daftar, insya Allah kepilih, kalian bisa ikut mendapatkan ilmu baru lagi. Ya, bahkan ada yang pelatihan yang memberikan uang saku, jadi nggak perlu khawatir. Ya, di situ di Skill Hub. Lanjut ke berikutnya, ada yang namanya Biz Hub dan ada yang namanya Serti Hub. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Ada? Sambil berjalan dibuka sesi tanya jawab begitu ya. Baik, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya, saya tuh dapat email dari suatu perusahaan, tapi ini perlu biaya. Boleh tahu nggak pungut biaya itu ada keterangannya nggak untuk apa? Ya, untuk sesi seleksinya. Kalau namanya perusahaan perekrutan yang meminta biaya sebaiknya dihindari. Apapun bentuknya, apalagi ada yang menyatakan sebagai jaminan kalian bisa diterima di perusahaan tersebut. Itu fake, bullshit, tidak sama sekali benar. Jadi kalau bisa kalian report di situ. Sekarang kan udah media tercepat ya, media sosial. Kalian screenshot supaya tidak ada lagi yang kena tipuan. Kalian up di sosial media, teman-teman
banget kalian tahu, supaya ini informasinya bukan menjelekkan reputasi perusahaannya, tapi kalian di sini membantu kebaikan, menebar kebaikan supaya tidak ada yang terjerat dalam kasus penipuan. Ada kemarin kita sempat dengar dari Disnaker, ada informasi lowongan pekerjaan di sebuah klinik kecantikan. Ternyata sudah kita bantu upload tersebut, baru naik dalam waktu berapa menit, tapi kita sudah bisa meng-track. Ternyata di sana pelamarnya dimintai uang administrasi sebesar 50.000. Itu jangan ada yang mau, apalagi yang tadi saya tekankan, memberi jaminan kalian bisa masuk di perusahaan tersebut. Kalian bekerja jangan lewat sogok menyogok, baik itu diminta perusahaan ataupun kalian sendiri merelakan diri membayar dengan sejumlah uang. Karena kaitannya selain dari keberkahan yang pertama dan yang kedua adalah yang namanya sogok menyogok, berarti kalian kualitasnya bisa terbaca ya, kualitas kerja kalian. Berjuang sekuat tenaga, berjuang semaksimal mungkin, kalian bisa masuk dengan jalur seleksi yang murni, oke? Tanpa ada biaya sedikit. Itu saja yang bisa saya bilang. Baik, terima kasih. Yang ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ini katanya sedang mengisi, kemudian keterangannya biografinya wajib diisi. Biografinya apakah wajib diisi? Biografinya boleh diisi, ketika ada pilihan opsional itu nggak usah diisi. Kalau tidak ada pilihan opsional bisa diklik, ketika di selanjutnya tidak berbentuk warna merah langsung diawetkan. Yang terpenting adalah SMK, jurusan, nilai itu harus diisi. Karena kalian belum lulus, boleh pakai nilai yang sekarang. Bisa kelas 2 kalian nilainya terakhir itu adalah 89 diisi. Tapi nanti ketika kalian lulus, upload ijazah kalian karena di situ disiapkannya kalian bisa melamar pekerjaan langsung. Ya. Nanti saya akan menjelaskan satu lagi aplikasi ya Bu. Karena siapkannya itu punya pemerintahan pusat, punya Kementerian Tenaga Kerja, dan Provinsi Jawa Barat juga punya satu aplikasi untuk kalian bisa melamar, tapi cakupannya tidak seluas yang kerja. Jabar ini namanya Si Juara. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Ini baru applicable di Android ya, teman-teman yang pakai iPhone. Mohon maaf, di Si Juara ini kalian bisa melamar pekerjaan untuk lingkup se-Jawa Barat. Jadi kalian yang ingin bekerja di Kuningan itu bisa. Kalian bekerja di Puncak Bogor, misalnya di perhotelan bisa. Kalian ingin bekerja satu lagi di Indramayu bisa. Tapi hanya untuk wilayah Jawa Barat. Tidak bisa sektor lintas provinsi. Misal kalian mau bekerja di Jawa Timur, di Surabaya, di Jakarta itu nggak bisa lewat Si Juara. Yang bisa hanya lewat Siap Kerja. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Silakan. Oh iya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan mengevaluasi pelamar yang belum sama sekali memiliki pengalaman kerja? Terima kasih. Oke, saya bantu menjawabnya, nanti saya tanya sendiri. Sebagai pengalaman saya di beberapa perusahaan swasta, bagaimana perusahaan mengevaluasi CV minimal ya dari seorang yang belum pernah mendapatkan atau belum pernah berpengalaman di perusahaan. Yang pertama dilihat adalah, mohon maaf, ini jujur, saya sejujur-jujurnya yang akan dilihat adalah lulusan sekolah. Karena penting banget yang dilihat adalah akreditasi dan sekolah tersebut, reputasinya. Misal, yang berkuliah nanti, jangan asal masuk pilih kuliah. Usahakan kalian berjuang mencari universitas atau politeknik yang memang sudah mempunyai reputasi tinggi. Satu itu ya. Kalian misalnya, kalian di kuliahnya di Universitas Pajajaran. Kalian di Pajajaran tidak cukup di Pajajaran. Karena kalian ada jurusan yang dipilih. Misalnya seperti saya, Vkom, Fakultas Komunikasi. Itu akan dilihat akreditasinya. Jika karena setiap perusahaan itu punya level tertinggi, punya standar. Misalnya dia harus melulusan dari
Foundation akreditasi A. Itu yang dilihat. Satu itu reputasi lulusan pendidikannya, jurusannya. Yang kedua adalah minimal kalau dia tidak punya pengalaman, dia punya pengalaman magang. Magangnya di mana? Ya, magangnya kalian udah lihat. Kalian magang di perusahaan besar, tapi kalian hanya di staf administrasi, nggak apa-apa. Tapi jangan hanya staf administrasi. Makanya di CV kalian ada kesempatan yang namanya menjual diri selengkap-lengkapnya, bukan dengan foto bugil, bukan yang kayak gitu ya, jual dirinya ya. Tapi kalian masukkan dengan kualifikasi. Satu, kalian mampunya apa? Kalian bisa mengoperasikan Microsoft Office, boleh masukkan di sana. Tapi kalian jangan cuma bikin klik new blank, ketik, save, open, dan print. Tidak sampai di situ, perusahaan nggak perlu yang kayak gitu. Karena kalian, masa generasi kalian akan kalah sama yang namanya AI. Bisa jadi kalian akan musnah dan sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Oke? Ya? Di situ yang kedua adalah masukkan di dalam CV kalian selengkap-lengkapnya. Bisa mengoperasikan Office, bisa mengoperasikan Excel. Excel pas semata-mata hanya sampai sum, average, if, max. Ini nggak sampai di situ ya. Banyak sekarang di YouTube kalian belajar sendiri, belajar untuk advance Excel. Kalian bisa paham di situ. Nanti kalian masukin. Misalnya gini, kemampuan saya di Office itu sampai level medium, nggak advance tapi medium. Itu oke, pasti akan dilirik sama perusahaan. Untuk yang bekerja di administrasi perkantoran. Terus tadi pengalaman ya di magang, cari perusahaan kesempatan. Kalau kalian sehabis lulus sekolah masih mau melanjutkan magang, internship, cari perusahaan bukan semata-mata yang penting diterima nanti habis diterima syukur diangkat jadi pekerja di situ. Kalian juga harus memiliki standar diri. Jangan yang penting diterima dulu, ternyata diterima di sana kebutuhannya hanya untuk tukang fotokopi. Jangan sampai ya. Sangat disayangkan orang tua kalian sudah membiayai kalian sekolah mahal-mahal, bekerja banting tulang, kalian standarnya harus tinggi. Betul. Terus yang ketiga, nilai kalian tidak bisa sembarangan diraih. Karena itu nilai akan dilihat. Ketika nilai lulusan yang 6, dibandingkan nilai 9, tentu akan dilihat yang 9 dahulu. Oke? Meskipun belum punya pengalaman kerja. Dan pengalaman di dunia sekolah sangat dilirik, terutama saat berinteraksi. Misal, kalian ikut dalam kegiatan OSIS. Artinya apa? Perusahaan menilai kalian itu percaya diri. Kalian berani, kalian aktif, bukan pasif yang hanya kupu-kupu kalau bahasa kuliah. Kuliah pulang, kuliah pulang. Berarti ini sepuh-sepuh, sekolah pulang, sekolah pulang. Ya? Paham? Penjelasannya? Ya, bisa jadi saya. Tanya pertanyaan ya Bu, izin bertanya. Kami lulusan SMK kan disiapkan untuk bekerja ya Bu. Nah sekarang banyak sekali yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang mereka pelajari atau tidak sesuai dengan passion mereka. Nah bagaimana cara kita mengarahkan agar mereka bisa bekerja sesuai dengan passion yang mereka sukai? Itu saja dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak, nanya Kak Pak. Saya mungkin ke saya dulu ya. Saya adalah waktu dulu ya orang yang memang bekerja tidak sesuai dengan dengan passion saya, dengan keahlian saya. Saya di olahraga, kenapa saya di ketenagakerjaan seperti itu kan? Tapi bagaimana untuk bisa menyukai, bisa menjadi cinta sama pekerjaan saya seperti itu? Awal memang tidak. Sekarang saya hanya balik dulu. Sebenarnya Aupa sebetulnya mau bekerja seperti apa sih? Kalau ditanya bekerja ya, Aupa sih sukanya bekerja via WFH dari rumah gitu. Aupa lebih sukanya via kayak gitu. Entah itu seperti programming atau di bidang IoT kayak gitu. Lebih suka di rumah lah, WFH kayak gitu. Oke. Terus sekarang jurusannya apa nih? Sekarang
TKJ, teknik jaringan. Teknik komputer jaringan. Itu nyambung sekali. Gini ya Kak, sekarang mah nggak ada hal-hal yang tidak nyambung dengan pekerjaan dan pendidikan. Sekali dunianya bukan dunia yang nggak nyambung, saya mah ini kan, saya mau nggak bekerja, tidak akan seperti itu. Kalau saya pengalaman aja ya, ibu pengalamannya. Gini, pada saat kita tidak diterima di suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan, mau kita harus belajar lagi tentang pendidikan itu. Suka dengan tantangan tidak? Suka. Itu salah satunya. Salah satu presiden yang suka dengan tantangan. Pada saat kita melakukan hal yang di luar zona nyaman kita, itulah yang luar biasa. Langsung praktekkan seperti itu. Saya cuma itu aja. Mungkin ada tambahan. Kalau saya seperti itu. Pada saat kita beralih ke di luar zona nyaman, itulah sebuah hal yang bagus. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan dong untuk jawabannya. Baik, mau ditambahkan Bu Eka? Atau cukup? Silakan. Untuk adik Auka, banyak sekarang generasi muda sekarang ya, kita selevel ya segenerasi ya. Ingin bekerja sesuai passion, namun kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Bisa dilihat ibu guru kamu di depan kan, dari backgroundnya tadi ngobrol sedikit dari Garuda, bisa terjun di sekolah. Alhamdulillah passion beliau yang selama ini diidamkan adalah menjadi seorang guru dan bisa tercapai. Dan untuk mengejar sebuah passion itu tidak semudah kalian menggoreng bakwan, menggoreng bala-bala. Baru diadon langsung goreng jadi. Itu banyak kerikil tajamnya yang harus kalian lalui dalam sebuah hidup ya. Saya berikan gambaran dalam bentuk motivasi hidup ya. Benar-benar sangat sulit untuk menyelaraskan antara lulusan kuliah, lulusan sekolah langsung diterima di industri, dididu dunia industri dan dunia usaha yang relevan dengan jurusan kalian. Itu perbandingannya bisa 1:1000. Memang itu tugas yang sangat berat, baik dari sekolah maupun diri kalian sendiri, untuk bisa kalian duduk di dunia kerja sesuai dengan background kalian. Tapi tidak ada salahnya ketika kalian bisa mencapai itu semua, diusahakan sesuai dengan passion. Dengan cara apa? Pertama, bikin expert diri kalian dengan ikut banyak pelatihan, ikut banyak dengan workshop. Kalau kamu tadi bilang suka dalam bentuk WFH, kamu banyak ikut seminar dan yang namanya workshop dalam bentuk from home, karena itu banyak pelatihan secara gratis. Boleh nanti kalau mau infonya, saya banyak informasi secara gratis untuk pelatihan lain. Ikuti terus passion kalian. Misalnya tadi kalian bilang kalian mau bentuk AI, IoT, keren banget, Internet of Things. Berarti Auka ini udah one step ahead ya, udah banyak mengerti dan paham. Jadi insya Allah kalau bisa diikuti dengan passionnya, yang pertama tipsnya tadi adalah ikutin jalurnya kalian sendiri ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, luar biasa ya, banyak sekali jawabannya, dan tentu memang realitanya banyak yang tidak sesuai dengan jurusan begitu ya Ibu. Dan kebetulan Bapak juga ingin menambahkan sesuai pengalaman katanya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit menambahkan pengalaman saya di dunia kerja ataupun di kampus. Jadi untuk Aufa tadi namanya ya, Aufa. Jadi untuk Aufa mungkin persis kayak saya awalnya tuh. Jadi saya nggak suka kerja di kantor gitu, terus jam kerjanya 9 to 5 tuh nggak cocok ya. Jadi pengen kerja di mana aja kan. Nah itu sebenarnya paling cocok jadi ahli teknologi. Jadi waktu dulu saya kuliah di ITB, kenapa lulusan ITB itu beda dengan kampus lainnya? Itu ternyata emang dari orang-orangnya, Ova. Jadi orang-orangnya itu kalau pelajaran sama lah dengan di kampus lain, mirip-mirip sebenarnya. Cuman emang orang-orangnya itu ambisius dan juga out of the box. Jadi kalau udah kuliah di ITB itu hampir semua lulusannya nggak ada yang nyari kerja, nggak ada sama sekali. Mohon maaf ya, bukan sombong atau apa, cuman emang di ITB tuh
culture-nya di sana tuh jadi pembuat startup. Jadi kita tuh pengen ngediriin perusahaan, pasti semua anak ITB tuh kesana arahnya, karena arahan dari dosen-dosennya seperti itu. Jadi nggak ada yang kamu suruh kerja di sana, nggak ada. Atau kamu suruh tes CPNS gitu, nggak ada kalau lulusan ITB itu. Jadi kita pengennya selangkah di atas univ lain. Jadi kita pengen membuka lapangan kerja buat anak-anak universitas lain, tujuannya tuh gitu. Jadi ya paling cocok jadi itu pembuat startup, Aufa. Ya startup itu kan perusahaan-perusahaan kecil itu udah disebut startup sekarang. Kayak contohnya Bukalapak dulu kan sama Tokopedia itu mulainya dari garasi, sebenarnya dari garasi rumah. Bahkan Google itu mulainya dari garasi, iPhone, Steve Jobs kan. Jadi kalau misalkan jangan berkecil hati teman-teman, kalau misalkan Anda itu ditolak kerja, mungkin bukan di sana, tapi siapa tahu bikin perusahaan kan, takdirnya mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik di sini, junior saya ada yang susah mendapatkan kerja, jadi jangan pesimis kalau menurut saya. Jadi di situ kalian harus pikir on the box. Misalkan nih saya kasih contoh yang jurusan TKR, teknik kendaraan ringan. Itu beberapa siswa kan ikut magang tuh sama saya di IMF. Itu kan saya ajarkan beberapa skill mengkonversi sepeda motor roda 2 menjadi sepeda motor listrik. Nah kebetulan bengkel motor listrik itu udah ada peraturan dari Menteri Perhubungan untuk bahwa Presiden itu pengen percepatan, katanya percepatan ke arah elektrifikasi agar polusinya bisa diturunkan. Nah jadi saya harap anak-anak yang ikut tadi sekitar 5 orang lah, anak kelas 3 dan kelas 2 lulus dari Tamsis tuh, saya harap selain kerja ke saya itu bisa bikin bengkel mereka sendiri, bengkel servis motor listrik, bengkel konversi motor listrik. Itu kan di Indonesia itu masih kehitung jari, kurang dari 10 lah. Apalagi kalau yang buka bengkel mobil listrik itu kurang dari 4 mungkin di Indonesia itu perusahaan yang bisa gitu. Jadi untuk adik-adik sekalian jangan pernah nyerah lah intinya. Walaupun misalkan kalian nanti ibaratnya ikut kayak gini-gini gitu dan susah nerima kerja, kalian berarti harus pikir out of the box. Dari situ kalian harus ibaratnya jadi inilah pionir. Walaupun di keluarga kalian itu nggak ada pengusaha, tapi saya yakin kalau kalian bisa memulai pionir, nanti kalian akan sukses gitu dalam apapun bidangnya, mau bidang IoT kayak tadi, teknologi informasi, mau di bidang otomotif, mau di bidang administrasi dan lain-lain. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Pak Firman. Kebetulan sekali nih Aufa tuh sejak kelas 11 ditanya mau masuk kemana, mau ke ITB. Nah siapa tahu bisa mengikuti jejak beliau ya. Baik, seperti yang disampaikan, mengutip sedikit dari Bu Lilis barangkali, bahwa ternyata masuk dunia kerja itu tidak melulu harus sesuai dengan jurusan, tapi yang mungkin mengantarkan adalah skill, begitu ya Bu ya. Nanti skill yang akan mengantarkan kalian semua masuk dunia kerja. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelumnya kita bertanya, apakah untuk melamar ke sebuah perusahaan membutuhkan kartu kuning? Apakah melamar ke semua perusahaan membutuhkan kartu kuning atau tidak, begitu Ibu? Tadi dari siapa? Raihana. Apakah setiap melamar pekerjaan harus mempunyai kartu AK1? AK1 itu apa sebetulnya? Jawab tanya lagi. Apa itu kartu kuning? Kartu pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Saya mau tanya nih, di sini ada beberapa teman saya dari perusahaan. Pak Ega, kalau di perusahaan Bapak harus pakai AK1 tidak? Jadi bisa ke depan nggak sini? Biar enak kalau ini. Raihananya sini bergabung.
Kebetulan ada langsung dari dunia industri ya Bu ya. Sini semua. Boleh. Pak Ega, teman saya ini teman saya juga dari perusahaan. Pak Ega nanya nih, apakah harus pakai angka 1 enggak? Angka 1. Kartu kuning. Angka 1 dulu. Wajib kan? Nggak wajib, wajib. Ya untuk mudah lah, untuk mempunyai karena kan semua perusahaan sekarang sudah terdaftar di dinas, berarti hubungan dengan dinas pun yang memberikan persyaratan itu bukan karena apa-apa, tapi untuk membantu kalian juga. Seperti itu. Itu dari perusahaan. Itu ya. Nah, kita terima kasih Pak ya. Jadi angka 1 itu memang diperlukan ya untuk sebagai tanda kartu pencari kerja yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Gimana? Iya, adakah yang masih mau bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rizky Rianti dari kelas 12 akuntansi. Izin bertanya, apakah setelah punya angka 1 dipastikan dapat pekerjaan gitu? Di sini ya saya jawab. Pertanyaannya bagus banget, menjebak. Pertanyaan simpel tapi jawabannya ini bisa jadi jebakan. Di sini saya jawab, apakah bisa menjamin bisa mendapatkan pekerjaan? Tentu tidak. Tapi kalian mengisi, tadi saya bilang angka 1 bermula dari apa? Dari siap kerja. Di siap kerja ada apa? Ada karir hub. Ketika kalian tadi melengkapi profil dengan sebaik-baiknya 9 tahapan tadi, dalam artian 9 tahapan tadi itu adalah kalian menjual diri. Menjual diri dengan kalian dengan semaksimal mungkin, dalam artian kapasitas kalian, kemampuan kalian, kompetensi kalian diisi dengan sebaik mungkin, baik itu skill, bahasa, dan sebagainya. Kalian bisa langsung melamar pekerjaan melalui siap kerja yang sudah terkoneksi melalui angka 1, dan ketika perusahaan melirik kalian dengan kemampuan kalian, insya Allah kalian diterima bekerja. Ya, sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi mendaftarkan angka 1 itu harus penting begitu ya Bu ya, ditambah dengan skill tentunya yang akan mengantarkan. Baik, para peserta seminar yang masih semangat ya? Masih dong? Masih semangat? Baik, kita akan lanjutkan dulu atau akan mendengarkan paparan dari beberapa perusahaan yang hadir pada siang hari ini. Mohon berkenan dari PT Naturindo Surya Niaga, Ibu Nur ya, Ibu Nur panggilannya. Baik, sebelum Ibu nanti memaparkan, boleh anak-anakku tepuk tangan dulu yang meriah untuk para pembicara kita hari ini. Begitu pula dengan Ibu Nur yang akan menyampaikan terkait PT Naturindo Surya Niaga. Beliau adalah manajer area Bandung Raya. Kami silakan. Ya, terima kasih buat MC. Mana tepuk tangan dong buat MC. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua Yayasan di SMK Tamsis semua. Berikutnya yang kami hormati perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan teman-teman di beberapa perusahaan beserta para calon pencari kerja. Betul nggak sih calon pencari kerja? Sekarang saya tanya nih, rekan-rekan bekerja itu pingin apa sih? Uang kan? Bener nggak? Uang atau pekerjaan? Uangnya kan, betul nggak ya? Dan saya tanya, di Indonesia siapa orang-orang yang duitnya banyak? Tanya Raffi Ahmad lulusan mana? Baim Wong, Atta, Cipung, betul, Cipung. Coba, dia punya apa? Dia punya apa? Dia punya apa?
Satu, jual diri. Betul kan? Mau posisi dimanapun, apalagi di pekerjaan yang jelas-jelas dia dapat penghasilan. Kalau dia tidak bisa menjual diri, betul nggak? Bisa berdampak di PHK nggak? Bisa. Jadi sebenarnya PT Naturindo itu mau mencetak yang siap menjadi kaya raya. Kenapa coba dibilang seperti itu? Ya, jadi yang tidak mau dibatasi penghasilannya, ini siapa yang nggak mau dibatasi penghasilannya? Atau pingin masuk jam 8, keluar jam 4? Enggak. Maunya yang apa? Tadi yang pingin di rumah. Oke. Yang mana lagi? Yang bekerjanya pingin yang enak? Liburan gitu ya. Liburan, betul. Ya. Enak loh. Saya lagi makan nih, Argoma terus muter. Ya. Konsep dari seorang wirausaha, usahanya jalan, yang punyanya jalan-jalan. Setuju nggak? Yang paling utama, Naturindo itu ada namanya NBA, Naturindo Business Academy. Dia membangun soft skill, bukan sop ayam ya. Soft skill, tahu nggak soft skill? Oke lah, kita singkat ya. Soft skill itu tidak terlihat dari perilaku, tindakan, attitude-nya seperti apa. Makanya kenapa banyak potensi peluang wirausaha tidak ada satu wadah yang menggodok mereka ya mempunyai jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha, saya juga tadi tertarik dengan Bapak Ketua di sini. Jangan dulu mikir uangnya. Uang itu ngikutin, bangun support sistemnya. Nah, Naturindo itu membangun sebuah support system. Bagaimana yang tadi sayanya bicara di sini, artinya tetap berjalan. Ngerti gak? Ya. Dibutuhkan waktu berapa lama? Kalau rekan-rekan mau terjun ke dunia wirausaha harus punya waktu. Pertama, 14 hari. Ilmunya ini baru masuk otak. 21 hari baru menjadi passion. Sorry, habit, kebiasaan. Jadi kalau rekan-rekan mau ke dunia wirausaha harus melalui 14 hari dulu. Ilmunya harus dapat. Setelah itu 21 hari bangun sebuah habit, karena sukses itu berawal dari habit. Mau jurusan dari manapun. Berikutnya lalui 120 hari, 3 sampai 4 bulan. Dan alhamdulillah di Naturindo yang lulus sampai ke 4 bulan penghasilannya ada sampai 10 kali dari UMR. Ya. Nanti kalaupun ini kebetulan nggak pakai slide ya, nanti dilihatin slip gajinya seperti apa. Tapi kalau ke Naturindo jangan ditanya gaji pokok. Kita tidak menyediakan gaji pokok. Tapi saya tantang rekan-rekan mau penghasilan berapa? Kita bangun support sistemnya. Itu bedanya. Jadi kalau seorang wirausaha kan ada di SMK itu BMW ya, bekerja melanjutkan wirausaha. Kalau rekan-rekan menjadi seorang wirausaha, siap kecek tuh adik-adiknya yang otaknya pegawai. Nanti jadi apa? Tukang packing, betul nggak? Pegang admin. Kita seorang wirausaha yang menjadi co-pilotnya. Nah, Naturindo ya, bagi siapa saja di sini yang tertarik, nanti akan dibangun sampai 120 hari dan itu free, gratis pelatihannya. Jadi pas rekan-rekan keluar itu langsung dapat pembinaan dari Naturindo bagaimana mempunyai jiwa wirausaha. Karena beda jiwa wirausaha dan pedagang. Pedagang orientasinya saya jualan ini untungnya berapa? Ya, bagi yang otaknya dia penjual, dia akan cari
kalkulasi, oh mana yang untung gede, mana yang untung gede. Sampai kapan? Sampai tua kita mau jualan, betul nggak? Tapi kalau di Naturindo itu dibangun entrepreneurnya, jiwa wirausahanya. Jadi rekan-rekan akan dibangun sebuah support system yang nanti bergerak dengan sendirinya menghasilkan cuan, omset. Ya itulah yang disebut kaum rebahan. Nanti bisa rekan-rekan ya, kalaupun membantu orang tua atau apapun bisa, ilmunya bisa diberikan di mana saja sebenarnya. Cuman kita sudah ada objek dagangnya ya. Jadi Naturindo seperti itu mungkin Ibu ya. Salam wirausaha, salam kaya raya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, luar biasa. Makin semangat ya. Sudah diperkenalkan untuk PT Naturindo Surya Niaga, dan selanjutnya kami undang dari PT Paros Bapak Ega Suprayoga, area rekrutmen manager. Kami silakan untuk menyampaikan terkait perusahaannya sebelum akhir nanti kita tutup acara ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya? Masih semangat? Udah mau pulang? Ini saya sudah diperkenalkan tadi sebelumnya. Kita ada perwakilan dari PT Paros Indonesia atau Paros Group Indonesia. Ada yang pernah dengar nama Paros? Enggak ada. Enggak ada yang pernah dengar nama Paros. PT Paros Indonesia itu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang memproduksi obat-obatan. Kalau kalian dulu pernah tahu nama produk obat yang sekarang nggak ada, itu Abotil, tahu Abotil? Nah itu salah satu produk kita. Kalau sekarang kalian pernah lihat produk Prolis, tahu Prolis obat turun demam? Ya. Pernah baca produksinya siapa? Nah, itu salah satu produk kita. Ya. Jadi kita bergerak di bidang obat-obatan. Jadi itulah secara basic dasarnya PT Paros Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan sudah berdiri dari tahun 71 ya. 71, saat ini kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan. Kebetulan saat ini sedang pengembangan untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat ya. Jadi di saat ini Paros sedang banyak membutuhkan calon tenaga untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat. Nah, untuk lo kerja pun saat ini, karena kita bentuknya Paros dulu, kita membutuhkan beberapa calon tenaga kerja dari beberapa divisi ya. Mulai ada dari yang namanya dibutuhkan kurir, sales, marketing, akunting, purchasing, teknisi, IT, store manager, store supervisor, staf ekspedisi, logistik, gudang, packer, dan lain sebagainya. Karena kalau nggak salah kurang lebih ada sekitar 20 jabatan yang kita buka saat ini. Oke, terima kasih sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dong dari PT Paros. Jadi ternyata yang dikenal nama obatnya Pak. PT Parosnya agak-agak ini ya tadi ya, tapi sekarang sudah tahu. Prolis salah satu produknya, betul ya? Baik, ya, sudah terkenal sebetulnya. Di apotek banyak ditemukan gitu ya Pak ya. Baik, masih ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Ada yang mau menyampaikan apa gitu? Tidak ada? Tidak ada. Lapar lu gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan tutup untuk acara pada siang hari ini. Sudah disampaikan informasi dari PT Naturindo dan PT Paros. Mohon berkenan untuk menunggu sebentar. Kita menunggu Bapak Kepala Sekolah untuk kemudian ditutup acaranya Ibu. Baik. Anak-anakku, peserta seminar pada siang hari ini telah berakhir untuk acara pada siang ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Eka dan kamu lainnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi yang disampaikan dari Bu Eka, mohon untuk yang sudah selesai mendaftarkan AK1
silakan me-WA Walasnya untuk kemudian kami data dan akan dibantu untuk pencetakan begitu ya Bu ya, dan akan dikirimkan melalui pos. Terima kasih banyak atas bantuannya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk para pemateri kita. Baik, saya Indri undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan hadir. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis Upi yang saya hormati, Ibu Eka dan Ibu Nur dan Bapak Eka perwakilan dari industri, kami atas nama SMK Taman Siswa Rancaikek Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah terselenggara kegiatan Jober yang dilaksanakan pada hari ini. Tadi sengaja saya mengajak Ibu Upi dan Ibu Eka keliling. Saya ingin memperkenalkan karena untuk kegiatan yang terkait dengan membuka lowongan pekerjaan ini kita menggandeng industri, bagaimana yang nantinya kita memberikan bekal kepada anak-anak kita untuk membuka kesempatan kerja yang ada di sekolah. Kemudian tadi juga saya mengenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Di antaranya kita melakukan konversi motor listrik. Kalau motor listrik sebenarnya konversi itu sudah banyak, tetapi untuk konversi motor listrik yang manual mungkin satu-satunya, tapi kebanyakan adalah motor listrik yang elektrik. Jadi di kita motor listriknya adalah motor listrik yang manual. Kemudian konversi mobil, kita bekerja sama dengan PT Tengin, Toyota Motor Manufaktur Indonesia yang ada di Karawang. Kemudian kita juga kerjasama dengan PT Isuzu yang ada di Karawang. Kemudian beberapa minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu kita dikunjungi oleh Balai Besar Bahan Baku Teknik dari perindustrian. Kemudian kita juga dikunjungi oleh hari Sabtu yang lalu tanggal 21 Oktober atau September Pak. Itu dikunjungi oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BOE Malang. Beliau juga mengadakan kunjungan dalam rangka bagaimana meningkatkan konversi mobil listrik. Kebetulan dari BOE Malang itu pernah belajar selama 2 minggu dengan Pak Firman PT IMEM. Jadi kita juga akan melonsing Bu, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala dalam waktu secepatnya. Target sih kalau tidak meleset 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi kita akan launching tentang konversi mobil listrik. Di sana ada logo langsung SMK Taman Siswa yang kita launching itu nanti adalah mobil Avanza tahun 2010. Kita akan bekerja sama dengan PT MEP, kemudian dengan perguruan tinggi yang nantinya untuk memperkuat bagaimana inovasi-inovasi baru. Kemudian kemarin pada saat tanggal 21 kedatangan tamu dari BOE Malang, Kepala BOE Malang itu juga mengajak tolong ciptakan inovasi baru. Nah, ini saya tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Upi. Insya Allah kita juga akan segera menciptakan inovasi baru yang nantinya penggeraknya adalah dengan motor listrik.
yang nanti dibantu oleh Pak Firman. Tapi masih saya rahasiakan kira-kira apa yang nantinya bisa kita ciptakan inovasi-inovasi baru. Sekali lagi pelaksanaan Job Fair ini mudah-mudahan terus berlanjut. Ibu Upi dan Bu Eka, mohon bimbingannya, arahannya. Saya nitip Pak Hendra sebagai Bupin dan Ibu Oki sebagai penanggung jawab yang nantinya untuk mengembangkan bagaimana membuka peluang kerja yang baru, sehingga nanti akan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Eka, Ibu Upi dan Ibu Nur serta Pak Eka atas kerjasamanya. Mudah-mudahan terus berlanjut, terus kita tingkatkan lagi sehingga kesempatan kerja anak-anak ini semakin terbuka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka secara resmi kegiatan Job Fair tahun 2023 secara resmi di